Ya saudara sekalian, bersyukur hari ini kita dapat datang di dalam ibadah Paskah. Kita akan mengupas tentang menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Saya akan memulai dengan sebuah gambar. Ini saya ditampilkan terus ya saudara ya. Saudara pasti tahu dengan tokoh ini. Tahu ya? Tokoh yang sedang booming saat ini kalau saya terjemahkan, bunyinya gini, Nitai, Guovenle. Artinya, kamu itu keterlaluan. Maksudnya apa? Ya saat ini kan sedang terjadi perang dagang ya saudara ya, di mana-mana ya. Yang kubu sini menaikkan tarifnya, kubu sana nggak mau kalah. Begitu dibalas-balas, mau ngajak kesepakatan juga tidak bisa. Nah saudara melihat akan kondisi dunia saat ini, mungkin kita takut, betul ya? Kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Kita mau usaha ini, mau jual ini, mau ngambil mungkin saham ini dan sebagainya, mungkin kita ada rasa was-was. Karena kita nggak tahu efek dari ini semua itu seperti apa. Ya saudara, inilah kondisi manusia. Di mana para pemimpin negaranya itu berusaha melakukan ambisinya. Ambisi yang berusaha untuk memajukan negaranya. Nah saudara, ini suatu yang alamiah ya, betul ya. Di dalam pelayanan pun kita juga melakukannya. Kita melakukan ambisi-ambisi yang kadang-kadang juga ambisi pribadi. Betul Pak, betul? Betul ya? Dibungkus dengan sebuah tanda kutip hal yang kudus, hal yang suci, pelayanan. Nah kita kadang menekankan ambisi itu. Nah saudara, seorang teolog, Andrew Murray mengatakan bahwa gak salah kalau Anda punya ambisi untuk pekerjaan Allah. Yang mematikan adalah kalau kita menyelipkan ambisi pribadi di dalam pekerjaan Allah itu sendiri. Jadi kalau Anda punya sebuah tekad yang benar gitu ya, untuk suatu pekerjaan pelayanan, untuk memajukan gereja kita, memuliakan nama Tuhan, itu bagus kita punya ambisi. Ya masa kita nggak punya ambisi saudara? Bagaimana kehidupan kita digerakkan. Nah kita perlu yang namanya ambisi. Tapi kita perlu berhikmat dalam hal ini. Kita perlu peka. Ini ambisi saya atau kehendak Tuhan. Nah Paulus akan menjelaskan sedemikian rupa tentang hal ini. Dan kita akan mengupasnya. Mari saudara kita membuka dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, tadi kita baca dari surat Filipi ya. Jadi tentu saja surat ini ditujukan untuk jemaat yang ada di Filipi. Nah mereka ini sedang mengalami sebuah masalah. Ceritanya mereka ini menghadapi musuh-musuhnya Paulus. Paulus nyebut mereka sebagai anjing-anjing. Kita bisa baca di ayat yang kedua. Mereka disebut anjing-anjing, mereka menyebarkan semacam teologi yang keliru. Mereka meminta siap jemaat pada waktu itu supaya bekerja sedemikian rupa supaya kita ini beroleh perkenanan. Nah sedangkan ini kan terbalik sekali ya saudara ya dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Injil juga. Jadi Paulus mau meluruskan ini semuanya. Nah tadi kita baca dari ayat 10 dan 11, tapi kita harus kembali sejenak ke ayat 8 dan 9 untuk mengerti maksud dari Paulus itu apa. Mengenal secara benar dan juga dibenarkan. Saudara, kalimat kata yang saya mau sorot di dalam bagian yang pertama ini adalah kenal. Saudara kenal dengan pasangan saudara, kenal dengan sahabat saudara, seberapa kenal? Pernah nggak saudara ketemu dengan seseorang di mana
Seseorang ini itu sudah diberitahu sebelumnya oleh orang lain. Jadi dideskripsikan demikian rupa sebelum kita bertemu dengannya. Pernah ya? Dia itu orang kayak gini. Nanti kalau kamu ketemu ya, kamu harus sabar terhadap dia. Karena dia itu omongannya banyak sekali. Omongannya itu kadang-kadang tuh ya tidak memberkati lah dan sebagainya. Padahal ketika kita bertemu sendiri, mengenal secara langsung, beda ya dengan omongan dari orang ini ya. Nah inilah tujuan dari pengenalan. Kita tahu secara personal, kita tahu sendiri orang ini seperti apa. Nah inilah yang ditekankan oleh Paulus di dalam bagian pertama ini. Ia mengajak setiap jemaat untuk kenal secara langsung Kristus itu seperti apa. Saudara ngerti ya, Paulus itu sebelumnya adalah seorang nelayan, pemungut cukai. Bukannya saudara ya, dia adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Hal yang pada waktu itu sangat membanggakan sekali. Pada waktu itu ketika Paulus menjadi penganiaya, dia cari orang-orang yang beraroma Yesus gitu ya saudara ya. Beraroma Yesus kayak apa ya? Para pengikut Yesus yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Yesus ajarkan, Paulus akan cari dan kejar orang-orang ini. Waktu itu Paulus sangat bangga dengan aktivitasnya kala itu. Dia begitu merasa saya ini sempurna. Nah dia jelaskan di dalam bagian-bagian sebelumnya. Ini list kebanggaan dari Paulus. Dia mengatakan bahwa saya disunat pada hari ke-8. Bagi orang Indonesia ini mungkin sulit dimengerti saudara ya. Apa sih kebanggaan disunat pada hari ke-8? Saudara, kalau kita merunut kembali ke perjanjian lama, sunat itu adalah semacam bukti bahwa orang ini masuk dalam komunitas Yahudi. Yang pertama kali menyuruh itu Tuhan kepada pada waktu itu adalah tokohnya Abraham. Jadi supaya bisa dibedakan, supaya ini dibuat sebuah komunitas, maka sebagai sebuah bentuk perjanjian fisiknya, itu laki-laki harus disunat. Ini kemudian dilanjutkan, dan ketika bayi lahir, baru lahir, dihitung hari ke-8, maka bayi ini harus disunat. Yesus juga demikian ya saudara ya, dia disunat pada hari yang ke-8. Terus kemudian Paulus mengaku bahwa aku adalah orang Israel. Aku orang Israel asli loh, aku orang Yahudi. Terus kemudian aku dari suku Benyamin. Nah kenapa ini ditekankan? Karena pada waktu itu banyak orang yang di luar Israel, orang-orang jintas, orang-orang kafir, itu bisa menjadi orang Israel. Tapi orang ini kalau misalkan menjadi orang Israel, dia itu tidak kedapatan suku. Nah maka dari itu Paulus membanggakannya. Saya berasal dari suku Benyamin. Saudara ingat gak tokoh-tokoh yang berasal dari suku Benyamin? Salah satu yang cukup terkenal, dia adalah Raja Saul. Kalau saudara mengingat. Raja pertama dari orang Israel. Nah dia membanggakannya. Aku suku Benyamin. Kemudian aku adalah orang Ibrani asli. Jadi bukan KW. Aku beneran dari lahir adalah orang Ibrani. Pendirian terhadap Taurat, aku Farisi. Nah kalau kita mungkin sudah memberikan stigma negatif ya, orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Cuma waktu itu ini hal yang membanggakan saudara. Artinya apa? Ini orang pintar. Dia bisa meneliti dengan detail. Dia hafal, katam, hukum-hukum yang berjumlah 600-an itu, dan dia taat, berkomitmen untuk melakukannya. Jadi orang ini membanggakan akan keahliannya terhadap hukum Taurat. Terus kemudian tentang giat, aku penganiaya jemaat. Sekali lagi, bagi kita mungkin itu kriminal loh. Itu suatu yang tidak membanggakan loh. Tapi pada waktu itu saudara, ini dianggap sebagai seorang radikalis yang membanggakan.
Dia adalah penentang Kristus yang membawa harum para kelompoknya. Terus kemudian semuanya akhirnya dirangkum di dalam kalimat yang terakhir. Dalam menaati, aku tak bercacat. Artinya apa? I am perfect. Saya sempurna. Ini loh, kalau kalian mau cari malaikat yang ada di dunia, saya orangnya. Nah, Saulus mau ngomong seperti itu pada waktu itu. Tapi saudara, puji Tuhan, akhirnya dia mengalami sebuah pengenalan yang benar. Dia menganggap bahwa ini semua tidak dapat dibanggakan. Saudara, seandainya hari ini disodorkan sebuah kertas pada saudara, Anda harus menuliskan apa kelebihan Anda. Kira-kira yang paling banyak bisa menuliskan siapa saudara di tempat ini? Mungkin dari antara kita akan menuliskan saudara, saya ini pandai menghitung. Menghitung persembahan, cepet saya, gampang. Apalagi soal uang. Menghitung jemaat, apalagi. Tinggal ngelihat kepalanya saya sudah tahu nih kira-kira 10, 20 dan sebagainya. Menghitung jumlah rambutmu, saya juga bisa. Ngalah ke Tuhan ya saudara ya. Jadi kadang kita itu merasa bangga dengan kemampuan kita. Atau mungkin saya ini loh, orang lama di sini. Kamu itu loh masih bau kencur. Padahal kencur menyehatkan ya saudara ya, seger ya. Tapi kadang kita merasa bangga menjadi orang yang mungkin lebih lama, orang yang mungkin lebih senior, dan sebagainya. Nah inilah sebuah bentuk lain dalam dunia sekarang, seandainya kita diminta untuk membangga-banggakan apa yang kita miliki. Saudara, James Engel itu menyampaikan sebuah teori gini. Jadi sebagai murid Kristus ada semacam skala yang bisa direntangkan. -3 itu tidak kenal Tuhan. Inilah posisi Saulus kala itu. Terus kemudian -2 itu mulai terbuka. Jadi mulai ya boleh masuklah kalau misalkan mendengar ajaran tentang Injil. -1 siap untuk merespon. Jadi mulai mempertimbang-timbangkan. Di titik 0 akhirnya terjadi konversi. Dia menjadi orang yang petobat baru. Dia akhirnya percaya pada Tuhan. Cuma masih titik 0, bayi rohani. Terus kemudian Paulus dalam titik 0 ini ketika dia ini dijangkau oleh Yesus, ditemui oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsik, akhirnya bertumbuh. Dimuridkan oleh Ananias dan juga Gamaliel. Akhirnya dia bertumbuh, mengalami pengajaran dasar, titik 1. Terus kemudian akhirnya pelayanan, titik 2, seperti kita ya saudara ya, kalau misalkan kita pelayanan. Terus kemudian akhirnya ada di titik 3, radikal. Dari tidak kenal menjadi radikal. Dia adalah orang yang dahulu menentang Kristus, tapi sekarang benar-benar memberikan semuanya buat Kristus. Dia membuat murid dan dia menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Di titik -3, Paulus mengejar sia-sia. Di titik +3, Paulus mengejar Kristus. Adakah perjalanan kehidupan kita seperti ini, saudara? Dari -3 jadi 0, terus kemudian menuju kepada 3, beneran radikal. Apakah kita juga mungkin seperti ini, mengejar sia-sia? Hal yang dianggap sampah itu, terus kemudian kita mengejar Kristus, hal yang lebih mulia. Dapatkah kita menyampahkan segala hal, asal Kristus kita dapatkan? Saudara, kalau saya nanya kepada Anda, ini juga banyak orang mudanya ya saudara ya, apa sih yang kita pikirkan tentang, kalau saya memunculkan kata tentang keuntungan. Keuntungan itu artinya ya profit, atau mungkin karir saya, keuangan saya, atau mungkin bagi anak muda, cinta saya. Apakah itu keuntungan dalam benak kita, saudara? Apakah itu yang kita anggap sebagai sebuah kebanggaan? Alih-alih kadang kita ini mengejar seperti itu ya saudara ya, supaya dianggap superior, kita memakai brand tertentu, kita memakai sebuah tren tertentu,
yang terjadi saat ini, supaya kita dianggap superior tadi, Paulus mengatakan bahwa itu sampah. Itu kalau dalam terjemahan aslinya juga bisa dikatakan sebagai kotoran. Adakah orang tuh yang kayak membanggakan akan kotorannya, sampah-sampahnya? Saya rasa nggak ada, saudara ya. Kita posting sampah kita, ini loh sampah saya. Saya rasa bukan seperti itu ya. Tapi kita kadang ya memposting hal-hal yang sampah itu tadi. Dibanding kita membanggakan Kristus kita. Ditemukan dalam Kristus artinya kita memikirkan ulang tentang apa yang disebut sebagai keuntungan. Jadi coba pikirkan lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, apa sih keuntungan itu? Apakah seperti dulu? Apakah seperti Paulus pada waktu itu? Apakah seperti saya pada waktu itu? Oh, keuntungan itu ya ini, hal yang nikmat itu, hal yang menyenangkan itu. Apakah ketika kita ngomong bahwa keuntungan yang muncul dalam benak kita adalah, oh Yesus, oh ya pelayanan kepada Yesus, oh berbakti kepada Dia. Atau apakah kita masih dalam kehidupan yang lama? Saudara, kalau misalnya kita memiliki itu semua ya saudara ya, segala ketenaran, kekayaan, segala perlindungan, jaminan dan sebagainya. Kadang kalau kita ketemu orang, terus mungkin orang itu nyalahi kita gitu ya, ngelukai kita, kadang kita tuh bereaksi dengan galak ya. Oh kamu berani ya sama saya ya? Kamu nggak tahu, wow ini siapa? Kamu nggak tahu saya ini anaknya siapa? Saudara, cukup disayangkan kalau kita ngomong demikian. Di titik kalau misalnya kita pernah ngomong seperti itu, kamu nggak tahu saya ini siapa. Di titik itulah Anda tidak kenal Yesus. Karena Yesus itu menampilkan berbagai macam kerendah hatian, penderitaan. Sedangkan katanya kita yang kenal ini menampilkan segala keglamoran itu. Jadi kita kenal siapa? Jadi kita pengikutnya siapa? Jadi kalau misalkan kita memikirkan ulang tentang keuntungan, ketika kita sudah kenal Yesus, harusnya ada semacam mindset yang berubah. Terus kemudian kata yang kita sorot yang kedua adalah kebenaran. Ini banyak sekali ya saudara ya, muncul kata kebenaran. Antara pengenalan dan kebenaran harus bersanding dengan tepat, harus seimbang. Kebenaran adalah sesuatu yang membuat kita ini benar di hadapan Allah. Kita adalah para tersangka, saudara. Kita adalah para kriminal. Di hadapan sidang Allah, kita ini harusnya siap untuk menerima sanksi dan hukuman. Tapi akhirnya kita dibenarkan. Saudara mungkin gambarannya seperti ini ya saudara ya. Kalau misalnya kita dalam sidang, kita kedapatan melakukan suatu pelanggaran, dan kita ngomong bahwa, ya saya ini memang salah sih, cuma saya taat bayar pajak kok. Pajak kendaraan saya lancar semuanya kok. Nah apakah itu membenarkan kita? Gak nyambung ya saudara ya, Anda akan diketawakan di hadapan sidang itu. Jadi Paulus tuh menyangka bahwa dulunya kebenaran yang dia miliki itu sudah tepat. Karena apa? Karena dia begitu tekun belajar tentang Taurat. Dia begitu rajin mempelajari tentang hukum-hukum. Tapi ternyata itu tidak membenarkan dia. Hal yang mungkin penting sih, belajar sih. Tapi sekali lagi, itu tidak akan pernah membenarkan dia. Seperti kasus tadi, itu nggak nyambung saudara. Jadi kalau saudara ditanyai gitu ya, kamu merasa benar enggak? Kamu merasa di hadapan Allah kamu benar enggak? Kalau kita ngomong, ya saya benar, saya Lexio, saya persembahan, saya pelayanan, itu enggak nyambung saudara. Hal yang lain lagi. Dilakukan enggak? Ya harus dilakukan, itu penting sekali, kita harus kerjakan. Cuma apakah itu membenarkan? Tidak membenarkan saudara, jadi tidak nyambung. Cuma karena kita dibenarkan, akhirnya kita melakukan itu semuanya. Sebagai respon, sebagai muridnya Tuhan, berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Jadi saudara, kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus masuk ke dalam kita. Itu kayak semacam dicangkokkan gitu saudara ya. Atau
diinjeksikan, disuntikkan kepada kita. Ketika Anda sakit, disuntik, itu kan dimasukkan semacam cairan, bukan oli ya saudara ya, itu merupakan obat ya saudara ya. Sehingga apa yang nggak beres dalam tubuh kita bisa beres lagi. Atau mungkin ketika minum obat, ini kan bukan permen yang sekedar mengandung glukosa. Ini kan sesuatu yang bisa membereskan kita, saudara ya, mematikan bakteri, virus dan sebagainya. Nah, termasuk Kristus ketika dimasukkan ke dalam kita, kebenarannya dimasukkan kepada kita, itu akan membereskan apa yang tidak beres. Jadi itulah saja yang membenarkan kita. Dengan kita percaya kepada Yesus, kita akan dibenarkan. Jadi Allah tidak tertarik dengan segala kebenaran kita. Hal-hal yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan kita untuk membenarkan status kita. Hanya oleh yang kita peringati di hari Jumat lalu, pengorbanannya, kita akhirnya dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh iman percaya kita pada Kristus. Setelah kita mengerti ayat-ayat sebelumnya, kita masuk ke ayat yang ke-10 dan 11. Dalam bagian ini, Paulus tuh mau ngomong gini, kamu sudah kenal, kamu sudah mengerti tentang konsep ini, sekarang Paulus mengajak kita untuk mengiring dia. Saudara, di dalam ayat ini merupakan ayat yang menarik ya saudara, saya juga memfavoritkan ayat ini. Dalam ayat ini ada 2 kata penghubung dan di sana. Kalau dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata kai. Nah di sini juga muncul kata mengenal. Kata yang sudah muncul di ayat 8 tadi ya. Tapi muncul kembali saat ini. Nah kata kai tadi kalau diterjemahkan bisa menjadi kata dan atau yaitu atau yakni. Jadi kalau saya bisa translate ulang itu seperti ini saudara. Yang saya kehendaki itu mengenal dia, yaitu apa? Yaitu kuasa kebangkitannya, yaitu apa? Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah semangat bagi setiap umatnya. Pada waktu itu ketika mereka ini dalam hari Jumat atau mungkin Sabtu gitu ya saudara ya. Mereka dalam sebuah kekalutan. Yesus pernah ngomong bahwa bait Allah akan dirubuhkan, tapi akan bangkit lagi. Nah tapi mereka ini kan belum melihat saudara. Mereka juga mungkin belum ngerti. Maksudnya apa sih bait Allah dirubuhkan dan dibangkitkan lagi? Nah maksudnya ini, jadi ada janji dari Allah bahwa mungkin Yesus harus mati terlebih dahulu. Tapi ada pengharapan juga bahwa pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Nah pada waktu itu, momen-momen sebelum bangkit ini, para murid itu dalam kondisi yang gamang, bingung, galau saudara. Makanya disebut sebagai ya Jumat Agung, Jumat yang begitu kelam itu saudara ya, Sabtu sunyi, di mana enggak terjadi apa-apa. Bangkit ya belum, mati beneran secara total, maksudnya selamanya juga ya enggak katanya. Jadi bingung saudara. Tapi akhirnya Yesus menepati janjinya, kebangkitan benar-benar terjadi dan menjadi sebuah pengharapan yang baru bagi umatnya. Nah karena itu kita umatnya diminta untuk mengenal Yesus secara utuh. Tadi kan dikatakan bahwa kalau Anda pengen kenal Yesus, ya maka ini semua harus dilakukan. Kita nggak bisa mengenal Yesus sesuai dengan perspektif kita. Saya pengen kenal Yesus sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu bermurah hati. Ketika saya meminta apapun, Dia akan berikan. Nggak bisa seperti itu, saudara. Dengan dewasanya kita harus mengenal Dia secara komplit kayak gini. Ya kuasa kebangkitannya juga iya, persekutuan dalam penderitaannya juga iya. Bahkan sampai mati katanya. Mengerikan ya saudara ya. Saudara pada waktu sebelum saya masuk ke seminari, saya itu pengen mengenal Yesus sesuai dengan keinginan saya.
Ya kita kenal dari lirik lagu, kita kenal dari khotbah-khotbah yang ada, di mana ya diarahkan juga gitu ya kadang-kadang saudara ya oleh pembicaranya. Terus kemudian saya ini berasal dari aliran gereja seberang. Hamba-hamba Tuhan saya sih hidupnya sederhana ya saudara ya. Cuma ya kadang karena sudah masuk dalam aliran seberang ini, maka ini semuanya bercampur. Teologi kemakmuran yuk masuk, teologi triumfalisme, teologi arak-arakan itu loh saudara ya. Teologi yang pengennya merayakan terus, itu juga masuk. Nah akhirnya mana kenal dengan teologi penderitaan seperti ini. Jadi saya cuma ingin kenal Yesus, jadi membentuk Yesus sesuai dengan keinginan saya. Kalau enggak ya buang, saudara ya. Terus mungkin juga di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada saya, ketika masuk ke seminari pun ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Ya saya pengen jadi hamba Tuhan mega church gitu ya saudara ya, sukses dan sebagainya. Saya pengen memperkenalkan Yesus yang sanggup menangani segala permasalahanmu dan sebagainya. Ya betul sih, cuma kan kadang-kadang kan Tuhan juga pengen memberikan pembelajaran pada kita. Jadi saya membentuk Yesus sesuai dengan keinginan saya, bukan sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, zaman sekarang itu kadang bapak-bapak itu cukup cerdik ya saudara ya. Untuk menghemat anggaran, kadang-kadang kita itu ya supaya nggak pergi-pergi jauh-jauh, kita mendudukkan istri kita dan menyetelkan YouTube perjalanan ke Thailand atau China gitu saudara ya, supaya lebih gampang ya. Ya mungkin kita merasa bahwa ini kan sama aja, bangunannya ya sama, batu dan pohonnya juga sama. Maksudnya ya ngapain kita harus jauh-jauh ke sana, capek, terus mungkin juga butuh biaya yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi saudara, istri Anda pasti akan kecewa ya, ketika Anda berkeputusan seperti ini. Jadi yang namanya kenal, yang namanya kita pengen tahu, ya kita datangi secara langsung. Kita melihat dengan segala indera kita sendiri, kondisinya itu seperti apa. Atau mungkin orang itu seperti apa. Akhirnya baru keluar testimoni. Oh ternyata seperti ini ya. Nah demikian saudara ketika akhirnya puji Tuhan saya masuk ke seminari. Dan seminari saya tidak sesat untungnya. Saya akhirnya mengenal Yesus secara utuh. Dibimbing dengan alur yang benar. Dan akhirnya ya cukup diperbaiki ya saudara ya, pemahaman-pemahaman yang keliru tadi. Terus kemudian juga semangat-semangat untuk saya lagi membentuk Yesus, mengenal Yesus sesuai dengan keinginan saya, itu sudah mulai ditanggalkan. So apakah saudara juga kepingin demikian? Mengenal Yesus secara utuh. Yesus ya kayak gini, kita harus objektif gitu loh. Gak sesuai dengan keinginan kita. Harusnya seperti ini. Nah inilah yang diomong oleh Paulus, mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga kita pun juga turut di dalam segala penderitaan yang Yesus alami. Frasa berikutnya mengatakan bahwa serupa dalam penderitaan dan kematian Kristus. Ini cukup berat ya saudara ya. Kita harus mengenal dia. Serupa, jadi sama saudara dengan penderitaannya dan juga bahkan kematiannya. Saudara, ketika saya membaca, tafsiran dari kalimat ini itu ada dua. Yang pertama ngomong gini, kematiannya itu maksudnya adalah kita harus mati di dalam dosa-dosa kita. Jadi ini untuk melawan ajaran sesat kala itu. Kita harus mati di dalam segala kebersalahan kita, kecanduan kita, keberdosaan kita. Yang kedua, Paulus secara literal mau ngajak kita untuk serupa, ya beneran dalam penderitaan, di dalam kematiannya. Jadi bukan sekedar kematian atas dosa. Nah kita pilih yang mana? Ya kalau saya melihat seperti ini ya, dua tafsiran yang berbeda gini, saya usulkan untuk kita tuh ya menyandingkan sekalian. Karena ini kan tidak jauh-jauh ya saudara ya. Ya kita juga harus mati dalam dosa-dosa kita harus memakukan semuanya. Tapi juga berikutnya adalah, ya kita juga turut dalam penderitaan dan juga kematian Yesus. Ada amin?
Tidak ada. Sulit ya saudara ya. Saudara, menjadi martir atau mati bagi Kristus merupakan sebuah karunia. Enggak semuanya dapat. Jadi kalau Anda saya pengen mati buat Tuhan, belum tentu kesampaian. Karena apa? Ini kasih karunia yang diberikan beberapa orang saja. Diberkatilah orang yang akhirnya kedapatan seperti ini. Betapa mulia kematian di dalam Yesus. Saudara, kalau Anda pergi ke mall, saudara ya, pada waktu yang lalu saya juga sempat ke mall bersama dengan istri, kita itu pasti akan ditawari berbagai macam produk yang menarik. Ketika saya bawa pres sambil dorong itu saudara, dikasih kertas. Apa nih maksudnya? Oh, ini adalah kertas yang sudah disemprot oleh parfum. Maka saya cium, oh menarik, tapi saya nggak beli. Ya. Karena saya juga sudah punya dan sebagainya. Nah, para sales marketing akan melakukan sedemikian rupa supaya orang itu tertarik kepada produknya. Ketika pulang, saya juga ketemu dengan sales motor, nggak ngomong sama saya sih, cuma saya dengar nguping gitu ya saudara ya. Pak, beli motor ini, masa Bapak ke Indomaret pakai mobil? Kalau misalnya jalan kan juga kejauhan dan sebagainya. Wow, pinter ya Bapak ini ya. Intinya kita akan berusaha memasarkan produk kita. Kelebihan-kelebihannya kita akan tonjolkan, kelemahannya kita akan keep, betul ya? Nah tapi Paulus sedang menyodorkan sesuatu yang menyulitkan kita. Penderitaan dan kematian Kristus. Kita tertarik nggak untuk, tanda kutip ya, memakai produk ini? Kita tertarik nggak untuk mengikut Yesus? Kalau misalnya seperti ini mengenalnya. Saudara, bukan berarti teologi kita tuh kayak terus-terusan menderita ya saudara. Kalau kamu belum menderita, kamu belum ikut Yesus. Ya enggak gitu juga maksudnya. Maksudnya gini, kita tidak mencari penderitaan, tapi seandainya Anda pelayanan, Anda mengerjakan sesuatu buat Tuhan, dan akhirnya diminta untuk menderita, ya harus siap. Maksudnya seperti itu. Kita tidak menghindarinya. Kita harus siap sedia menderita buat Yesus. Itu maksudnya bagi siap kita. Nah saudara, apakah kita siap dengan ini? Saudara, izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda semua diberkati ya, amin ya. Kelihatan dari postur tubuhnya. Tapi seandainya gini, ada dua pilihan saja. Pilihan yang pertama, Anda tidak punya apa-apa. Segala berkat ini ya serba mepet gitu ya, sudah terbatas. Tapi Anda ditemukan Yesus. Anda akhirnya mengenal Yesus secara benar. Atau pilihan yang kedua adalah Anda punya semuanya. Segala hal yang dicari oleh dunia ini Anda punya. Tapi pada akhirnya Anda tidak ditemukan oleh Kristus. Maka apa jawab Anda? Mana yang lebih menarik ya? Gak ada pilihan ketiga ya saudara ya. Oh saya pengen diberkati tapi juga pengen kenal Yesus. Gak ada. Hanya saya batasi dalam dua pilihan ini. Memang sulit pilihannya, tapi ini kan mendewasakan kita. Jadi apa jawab kita? Masihkah Yesus itu merupakan sebuah kecukupan bagi kita? Apakah kita merasa kalau kita punya Yesus, oh saya kaya. Saya merasa kaya karena saya punya segala-galanya yang saya perlukan. Yesus itu sendiri. Saudara, kehidupan ini tidak mudah ya, seperti tadi yang didoakan oleh Pak Alek. Banyak sekali terjadi dinamika ekonomi dan sebagainya. Kita nggak tahu hari-hari ke depan bakal seperti apa. Tapi maukah Anda berkomitmen bahwa apapun yang terjadi ke depan, yang tadi, yang rambut kuning tadi ya saudara, kalau bikin ulah lagi, itu menyengsarakan kita. Masihkah kita berkomitmen Tuhan apapun terjadi, ekonomi seperti apapun yang akan saya alami, saya akan tetap ikut Engkau. Apakah kita masih berani berkata demikian? Berkomitmenkah kita? Cukupkah kita dengan Yesus saja? Ya, ini ditekankan oleh Paulus. Ya, saudara. Ini semua memang sulit, kita akan berproses. Tapi sekali lagi, kuasa kebangkitan Kristus akan memampukan kita. Saudara, teologi kita itu harus memprioritaskan juga tentang kebangkitan Yesus. Jadi Natal ya penting,
kematian Yesus juga penting, tapi juga kebangkitannya juga penting banget loh saudara. Karena seandainya Kristus tidak bangkit, maka kita sia-sia. Maka kita berhak untuk meragukan iman kita, ajaran doktrin kita yang kita pegang saat ini. Karena ini merupakan sebuah sentral juga. Kebangkitan Yesus merupakan sebuah jawaban bahwa oh ternyata Tuhan kita tuh bisa ya menaklukkan maut ya. Saudara, kalau saudara sering lihat film atau mungkin main PS gitu saudara ya, maut itu merupakan kayak semacam bandit terakhir, bos terakhir yang sulit banget dikalahkan. Mungkin kita harus nge-cheat gitu ya saudara kalau main game gitu ya. Harus nge-cheat supaya bisa mengalahkan karena saking impossible-nya. Nah demikian juga, sebenarnya maut itu impossible untuk dikalahkan. Gak akan bisa. Kalau misalnya kita mengalahkan untuk ekonomi yang lesu, ya mungkin kita bisa ya, pakai ajaran-ajaran motivasi dan sebagainya. Kita berkehendak untuk menyembuhkan penyakit juga bisa. Sekarang ilmu itu semakin maju. Tapi yang namanya dari dulu hingga kini, yang namanya membangkitkan orang, itu nggak bisa, saudara. Saya nggak pernah dengar. Kecuali oleh kuasa Tuhan sendiri. Oleh Yesus sendiri. Tidak hanya kematian saat ini, fisik saat ini, tapi juga kematian kekal yang akan kita alami nanti. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau yang merupakan raja terakhir itu ternyata diinjak-injak oleh Yesus. Yesus berkuasa atas maut yang kita anggap ngeri itu. Artinya apa? Artinya ini menimbulkan sebuah pengharapan bagi kita. Kita yang mungkin dulu kayak terkungkung, oh saya habis ini kayaknya kehidupan ini bakal suram deh. Gak tahu seperti apa kehidupan setelah ini. Tapi ternyata Yesus bisa membuktikannya. Kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa ia menang menduduki maut itu sendiri. Dan ini juga memberikan pengharapan di sektor-sektor lain, saudara ya. Makanya ketika drama, ya saya minta untuk para anak remaja itu, kamu wajahmu harus takut ya, harus bingung ya. Karena memang seperti itu pada waktu itu. Mereka begitu takut, tapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, ekspresinya berubah. Ada sebuah harapan, kegembiraan, ada sebuah hal yang ternyata, ternyata tidak sia-sia ya, aku percaya kepada Yesus. Karena apa? Tuhanku bangkit. Inilah iman percaya yang kita miliki. N.T. Wright mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu juga memberikan dampak yang secara harusnya dunia juga bisa rasakan. Kebangkitan Yesus adalah awal dari proyek baru Allah. Bukan hanya untuk mengambil manusia dari bumi ke surga, tapi untuk memenuhi bumi dengan kehidupan dari surga. Jadi impact dari kebangkitan Yesus harusnya seperti ini, saudara. Kehidupan surga yang mulia itu, di mana kita mengejar itu untuk mendapatkan mahkota kehidupan tadi, harusnya kita isi, kita terapkan di dalam dunia ini. Sehingga ini jadi warna kita sebagai gereja. Kita mengerjakan itu. Ayat terakhir mengatakan bahwa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Juga dikatakan bahwa Paulus mengejar-ngejarnya sedemikian rupa sampai akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, saudara ya. Jadi ayat ini mau ngomong bahwa gini, supaya kita ini juga beroleh kebangkitan, maka Kristus harus bangkit duluan. Saudara, ketika dalam masa pandemi, saudara ingat yang pertama kali divaksin Sinovac itu apa? Siapa? Jokowi dan juga Raffi Ahmad. Raffi Ahmad gak terlalu penting ya saudara ya. Kita concern kepada Bapak Presiden kita waktu itu, Jokowi. Bapak Jokowi hendak memberikan ketenangan kepada masyarakatnya. Dan hendak memberikan semacam contoh bahwa ini loh, aku nggak apa-apa divaksin. Kalian pun juga harus divaksin supaya apa? Terjadi imun rate itulah pokoknya lah.
Ya pokoknya itulah ya, supaya sekitar 60% atau berapa itu rakyat Indonesia itu kebal terhadap virus ini. Nah saudara, pemimpin dalam kehidupan kita, Yesus, itu juga menjadi role model. Sehingga kita pun akan dibangkitkan kelak nanti. Enggak buru-buru ya saudara ya, nanti ya saudara ya. Masih nanti kita sudah meninggal, kita mungkin dipanggil Tuhan, akhirnya kita dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus. Kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh apa itu? Tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 mengatakan bahwa dalam suara nafiri terakhir, kita akan diubah sekejap mata. Jadi kayak kedip gitu ya saudara ya. Kedip langsung berubah, kita menerima tubuh yang baru. Seperti Kristus pun juga sudah memakainya. Saudara, ajaran kita itu tidak percaya bahwa Yesus itu ke surga cuma dengan rohnya. Yesus ke surga bersama dengan tubuh fisiknya. Tapi bukan tubuh fisik yang menderita itu saudara ya, yang terluka banyak itu, bukan seperti itu. Tubuh yang sudah diubahkan, tubuh kemuliaan. Kita pun juga akan menerimanya kelak. Kita akan mendapatkan itu dan kita akan memakainya ketika kita ada di dalam langit dan bumi yang baru. Yesus menjadi role model bagi setiap kita. Kiranya kita bisa terus diuji iman kita. Kita bisa terus setia sampai akhir hidup kita. Sampai akhirnya kita menerima akan tubuh kemuliaan itu sendiri. Jadi saudara, berminatkah menjadi serupa dengan Kristus? Mungkin hal yang sakit dulu ya saudara ya, salib dulu. Tapi janji Tuhan mengatakan bahwa akan ada kemuliaan yang kita dapatkan mendatang. Suatu yang mungkin saat ini kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara. Kita mungkin disakiti, kita harus mengalah, kita harus menyangkal diri kita harus mengesampingkan godaan-godaan dunia dan sebagainya. Tapi janji Allah mengatakan bahwa kemuliaan akan kita dapatkan kelak setelah ini semua. Jadi menarikkah untuk ikut Yesus bagi saudara? Menarikkah untuk kita mengiring Dia sampai akhir hidup kita? Kiranya seperti tadi ya, marketing tadi ya, semoga ini masih menarik bagi setiap kita. Semoga kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya itu benar-benar membuat kita bangkit. Mungkin kita enggak mati secara fisik ya saudara, kita masih belum mengalaminya. Tapi mungkin dari antara kita ada yang sudah mati secara rohani. Mungkin kita sudah, enggak tahulah mau ngapain lagi. Di gereja juga sudahlah, tidak usah pelayanan dan sebagainya. Tapi semoga ada yang menghidupkan bagi setiap kita. Mungkin di waktu lalu kita seperti orang mati gitu saudara ya. Tapi semoga dalam momen Paskah yang kita rayakan saat ini, kuasa kebangkitannya sungguh-sungguh menghidupkan kita, orang-orang mati ini juga. Saya minta pemusik boleh mengiringi sebentar. Saudara, saya ajak setiap kita untuk berefleksi antara aku dan Tuhan saat ini. Saudara, kita tidak tahu godaan ke depan bakal seperti apa, tantangan ke depan bakal seperti apa. Tapi apapun itu, maukah kita memiliki komitmen hidup yang baru? Apakah Yesus yang bangkit itu menjadi dasar alasan kita untuk berkomitmen melakukan hidup yang baru ini? Saudara, Anda sudah tuliskan ya ini semua ya? Komitmen hidup kita, mungkin juga doa-doa kita. Doa-doa yang baik itu. Atau mungkin saudara tuliskan dalam HP dan sebagainya. Enggak apa-apa. Itu semuanya merupakan dasar komitmen kita. Kiranya kita bisa melakukannya. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita berefleksi sejenak.
Saya sudah berbicara, izinkan Kristus juga menyapa saudara untuk mengajak saudara mengikut Dia dengan setia selama-lamanya. Kiranya kita bisa mengesampingkan hal-hal yang sampah itu tadi dan kita mengejar Kristus. Kiranya di tengah segala godaan, hal-hal yang nikmat itu, kita justru mempersiapkan diri kita seandainya Kristus meminta kita untuk menderita bagi Dia. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus menghidupkan kita, orang-orang percaya. Sehingga apa yang mati, apa yang mungkin membuat kita lesu, membuat kita kembali lagi berkomitmen untuk mengikuti Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang telah bangkit. Kami bersyukur kami boleh merayakannya. Biarlah kemenangan-Mu ini juga menjadi dasar kemenangan kami, untuk kami pun juga bisa hidup, berperang dan menang atas setiap dosa-dosa, atas setiap hal-hal yang tidak perlu tadi, hal-hal yang sampah tadi, demi pengejaran kami akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami menjadi umat yang setia, tolong kami menjadi murid yang radikal, yang sungguh-sungguhan untuk mengikut Engkau. Tidak setengah-setengah, tidak suam-suam, tapi benar-benar mengikut Engkau selama-lamanya dengan memberikan keberadaan diri kami. Tolong kami Tuhan, biar Tuhan yang akan terus menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk kami dapat berkomitmen dengan tepat, mengikut Engkau dengan tepat, dengan selama-lamanya, dengan setia, sehingga kami bisa mengabaikan segala halangan, godaan yang ada, demi merengkuh mahkota kehidupan yang akan kami dapatkan kelak. Ini kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.